Surya telah menyiapkan skema pengembalian dana nasabah, terutama untuk nasabah lansia dan yang sedang sakit atau menjalani pengobatan. Sebagai pendiri sekaligus mantan pengurus KSP Indosurya Cinta, saya bersedia membantu penyelesaian atas tagihan Bapak Ibu kreditur sekalian. Oleh karena itu, sebagai bentuk etikat baik dan moral obligasi, saya hadir di ruang rapat kreditur pada hari ini. Ya, sebagai pendiri sekaligus mantan pengurus, dari hati yang paling dalam, saya mau minta maaf. Baik, kita mulai sidang perkara pidana nomor 779 PP 2022 Jakarta Barat. Nama terdakwa Henry Surya Singkat yang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk berikutnya silakan Pak Bambang di tengah. Di tengah aja. Baik, dijawab bisa mic-nya? Baik, silakan Pak Penuntut Umum, apa yang mau ditanyakan ke Pak Bambang? Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum terdakwa dan pengunjung sidang yang kami hormati. Saudara saksi Bapak Eko Harsono, sebelum jaksa, penasihat hukum dan majelis hakim memberikan pertanyaan kepada saudara saksi, perlu saya ingatkan terlebih dahulu bahwa saksi sebelumnya telah disumpah dan sumpahnya pada persidangan yang harap mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saksi ketahui. Dan perlu saya tekankan sekali lagi sebelumnya, saksi ini adalah di sini sebagai saudara ini sebagai saksi, bukan ahli. Jadi jangan memberikan pendapat, tetapi berikan apa yang saudara ketahui tentang fungsi saudara, pekerjaan saudara, dan yang saudara alami dalam perkara ini. Baiklah, pertama saya ingin menanyakan kepada saksi. Saksi bekerja di mana? Sebelum saya pensiun, bekerja di Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta. Berarti saat ini saksi sudah pensiun? Sudah pensiun. Sejak kapan sudah saksi pensiun? Per 1 Juli 2022. 2022, 1 Juli tahun ini ya baru saksi pensiun. Oke. Pada saat sebelum saksi pensiun, saksi bekerja di Dinas Koperasi. Iya. Dinas Koperasi mana? Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta. Pada saat itu bisa saudara jelaskan tupoksi jabatan saudara apa di Dinas Koperasi DKI Jakarta itu? Pada saat itu saya di seksi kelembagaan koperasi bidang koperasi. Seksi kelembagaan koperasi bidang koperasi. Berarti kepala seksi. Iya. Kepala seksi itu tahun berapa saksi? Saya dari tahun 2016-an. 2016-an Ya, sampai tahun 2022. Tupoksi saudara saksi sebagai kepala seksi kelembagaan tadi apa? Salah satu di antaranya adalah melakukan penyuluhan pendirian koperasi, kemudian melakukan verifikasi berkas terkait pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi. Verifikasi berkas dan perubahan anggaran dasar itu Ya, salah satu terkait pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Oke. Ini kan saksi menjadi kasih ini tahun 2016. Ya. Sebelum itu saksi bekerja di mana? Saya sebelumnya pernah juga bertugas di kelurahan dan kecamatan. Berarti baru masuk ke Dinas Koperasi DKI Jakarta baru tahun 2016. Jadi sebelumnya juga pernah juga di Dinas Koperasi. Tahun Saya dari awal ya, izin dari awal ya mungkin. Jadi tahun 1986 saya masuk di kantor Departemen Koperasi Jakarta Timur. Gak lama dari situ
Ini berarti saksi sudah lama di dinas koperasi. Ya, yang terkait dengan dinas koperasi ya. Iya. Tahun 2012 saksi pada saat itu berdinas di mana? Saya kalau tidak salah itu di antara di kelurahan dan kecamatan ya. Oh, berarti dinasnya baru 2016. Ya. Saksi kan mewakili dinas koperasi DKI Jakarta sebagai saksi. Ya ingin saya tanyakan, ini kan terkait dengan perkara Indosuria, koperasi Indosuria, namanya koperasi Simapinjam. Saksi ada tidak membawa dokumen terkait perizinan yang dimiliki oleh koperasi Indosuria di dinas DKI Jakarta apa saja? Saya bawa. Saksi bawa dokumennya. Ya. Bisa saksi sampaikan apa saja yang dimiliki? Ada ini satu berkas permohonan pengesahan akte pendirian koperasi dari notaris Titi Erawati. Ini satu berkas yang antara lain berisi asli akte pendirian koperasi nomor 84 tanggal 27 September 2012, asli surat keterangan penyuluhan dari Sudin Jakarta Pusat, fotokopi berita acara rapat anggota pendirian koperasi dan fotokopi daftar hadir, fotokopi KTP para pengurus pengawas anggota koperasi, fotokopi modal deposito dari Bank BNI sebesar 100 juta rupiah, surat pernyataan dari pengurus koperasi, surat pernyataan pengelola manajer koperasi, fotokopi daftar riwayat hidup pengurus pengawas dan pengelola atau manajer koperasi, fotokopi surat keterangan catatan kepolisian pengelola atau manajer USP, kemudian berkas SK keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta nomor 430 tahun 2012 tentang pengesahan akte pendirian Koperasi Simapinjam Indosuria Inti dengan nomor badan hukum 430-12-min-1.829.31 Romawi 2012 tanggal 10 Juni 2000 mohon maaf saya ulangi tanggal 5 November 2012. Kemudian satu bendel berkas pengantar pengesahan akte perubahan anggaran dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta nomor 2865-1.829.21 tanggal 2 Juli 2018 dengan lampiran pernyataan keputusan akte pernyataan keputusan rapat anggota khusus Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Inti nomor 105 yang dikeluarkan oleh Notaris Rian Bayu Chandra. Perubahan apa tadi yang 2018? Perubahan akte anggaran dasar koperasi. Anggaran dasar ya? Ya. Anggaran dasar, oke. Yang saksi bacakan tadi, yang tadi permohonan dari awal itu tahun berapa? 2012. Yang satu yang tadi? Ya, yang akte pendirian koperasinya tahun 2012. 2012. Ya. Itu 2012 ya? Ya. Cuma ada dua surat tersebut. Dua Ya. bundar surat tersebut Ya. yang ada di Dinas Koperasi Ya. DKI Jakarta. Ya. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya, saudara saksi kan ini bertugas sebagai orang yang bertanggung jawab sesuai tupoksinya sebagai memverifikasi data izin koperasi atau data apa yang saudara verifikasi? Kelengkapan dokumen apabila kelompok masyarakat mengajukan permohonan pengesahan akte pendirian koperasi
ke Kementerian Koperasi. Surat keterangan dari Kementerian Koperasi ini saksi tidak pernah tahu. Saya tidak tahu. Tidak pernah juga ada surat yang masuk pada tahun 2014 ke Dinas Koperasi DKI Jakarta. Nah, ini saya juga nggak tahu. Tidak tahu juga. Tetapi dokumen yang ada hanya 2012 tadi. Iya. 2012 tadi Iya. yang menerangkan pengesahannya. Iya. Pengesahan Pendirian Koperasi Industri Iya. IT yang namanya. Iya. Industri IT wilayah kerja DKI Jakarta. Betul. Cuma itu yang ada ya. Iya. Saksi, ini ada BAP saksi di nomor 4 ya, mengenai syarat-syarat pendirian koperasi. Mungkin saksi bisa menjelaskan apa saja syarat-syarat pendiriannya. Syarat untuk pendirian koperasi adalah apabila sekelompok masyarakat pendirian koperasi tentunya terlebih dahulu dilakukan penyuluhan pendirian koperasi. Ini yang melakukan bisa dinas provinsi atau suku dinas di 5 wilayah kota, tergantung tempat kedudukannya. Kemudian setelah ini dilakukan penyuluhan, kemudian masyarakat tadi mungkin sepakat ingin mendirikan koperasi, kemudian diadakanlah rapat anggota pendirian koperasi. Nah, rapat pendirian koperasi ini tidak harus dihadiri oleh dinas provinsi, dinas koperasi provinsi. Nah, setelah dia mengadakan rapat, mungkin dihadiri oleh notaris, kemudian notarislah yang akan memproses lebih lanjut kepada dinas koperasi, atau kalau lingkupnya lebih dari satu provinsi ya ke kementerian. Nah, dengan melampirkan asli akte pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris, kemudian berita acara, kemudian daftar hadir, kemudian bukti stok modal, kemudian ada surat keterangan, kemudian kalau memang dia ada pengelola simpan pinjam ya tentunya ada surat keterangan pengelola simpan pinjam. Kurang lebih itu, Pak. Apakah saudara dengan surat yang saya perlihatkan ini, saya ingin menanyakan sepengetahuan saudara, bukan pendapat karena ini tempat kerjaan saudara ya. Apakah ini surat keterangan saja ataukah ini format daripada surat izin pembukaan izin kantor cabang? Saya tidak tahu, Pak. Iya, berarti saya tidak tahu, tidak berani memberikan. Mohon maaf. Pertanyaannya saya kembali saksi ya. Apakah saksi pernah melihat, tidak usah mengadu apa dia ini. Apakah saksi pernah melihat surat izin dari Kementerian Koperasi, surat izin pembukaan cabang koperasi untuk wilayah pengembangan misalnya dari DKI di Jawa Barat? Pernah melihat? Belum pernah melihat saya. Belum pernah selama di kementerian, belum pernah. Iya. Oh, Selama di dinas ya. Iya. selama di dinas. Iya. Saksi terakhir masih di dinas atau pernah ke kementerian? Bertugasnya? Saya tugasnya selama ini di dinas dan di Sudin 5 wilayah kota. Oh, di dinas. Iya. Tidak di kementerian. Nah, pertanyaan saya lagi, apakah surat izin apa istilahnya operasional koperasi yang dikeluarkan dinas itu bisa digunakan untuk membuka kantor cabang di luar daripada dinas yang mengeluarkan izinnya? Tidak bisa. Tidak bisa, misalnya DKI, misalnya untuk DKI saja ya, untuk Iya. Jawa Barat tidak bisa ya? Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, tadi saksi ada pertanyaan saya lupa tanyakan untuk simpanan pokok, simpanan wajib dan totalnya serta nama anggota ya. Tadi sudah saya tanyakan. Apakah saksi juga pernah mendapatkan laporan keuangan dalam hal koperasi simpan pinjam industri ini mengenai jumlah S1 yang dibagikan kepada para anggota?
Maaf, saya tidak tahu. Tidak tahu. Belum pernah ada laporan mengenai pembagian SKU. Saya tidak pernah melihat. Ini sepengetahuan saksi, kalau koperasi berbentuk usaha simpan pinjam, bisakah koperasi tersebut, ADAR simpan pinjam, melakukan kegiatan sebagai koperasi sewausaha? Setahu saya, koperasi simpan pinjam hanya melakukan usaha pemberian pinjaman dan penerimaan simpanan hanya kepada anggota. Itu yang saya tahu. Sepengetahuan saksi, dari keterangan yang saksi sampaikan ini, apakah koperasi sesuai dengan laporan keuangannya, apakah koperasi simpan pinjam berarti SKU itu berasal dari pinjaman anggota yang membayar bunga ke koperasi? Kalau khusus koperasi simpan pinjam tentunya ini adalah yang berkenaan, pendapatannya berkenaan dengan usaha dengan anggota. Pinjaman anggota ya? Ya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Saudara saksi, tadi saudara saksi sudah menjelaskan, saudara sebagai saksi kasih terkait penyuluhan pemberian koperasi di DKI. Iya. Ya, Salah satu tugasnya. salah satu tugasnya yang saya mau tanyakan terkait dengan koperasi khususnya, apakah ketika adanya gagal bayar atau tidak dilakukan pembayaran terhadap simpanan yang para anggota oleh pengurus atau pengelola koperasi, apakah dari dinas koperasi DKI juga turut untuk melakukan pengawasan atau melakukan audit? Saya tidak tahu, tapi yang jelas di dinas koperasi ini ada bidang pengawasan. Ada bidang pengawasan ya? Ya. Apakah terkait dengan temuan itu ada sanksi berupa administrasi atau yang bagaimana dan diteruskan ke mana saja? Untuk koperasi Indosuria ini saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Kemudian terkait dengan tadi saksi sebagai penyuluh pendiri koperasi. Sepengetahuan saksi ya, sebagai tugas dan fungsi pokok saksi, apakah koperasi sebagai badan hukum yang paling prinsipil juga bisa mendukung atau mensupport badan hukum yang lebih tinggi dalam hal ini PT? Boleh Pak, mau diulang Pak? Maksudnya ini kan saksi sebagai penyuluh koperasi, pendirian koperasi. Apakah dari tugas dan fungsi pokok saksi badan hukum koperasi itu dapat mensupport badan hukum yang lain dalam hal ini PT atau yang grade-nya lebih tinggi dari badan hukum koperasi tersebut? Kalau untuk KSP saya tidak tahu, Pak. Yang saya tahu kalau koperasi itu usahanya serba usaha, ini dimungkinkan untuk mendirikan PT. Namun pendirian PT ini harus mendapat persetujuan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, maksud pertanyaan saya bukan ke situ. Maksud saya, apakah koperasi sebagai badan hukum dapat mensupport badan hukum yang lebih tinggi dalam hal ini PT atau yang badan hukum yang lebih tinggi lagi selain PT? Saya tidak tahu, Pak. Apakah di dalam penyuluhan hukum sebagai tugas dan fungsi pokok saksi juga dapatkah koperasi itu mempunyai anggota berupa badan hukum PT? Setahu saya, anggota koperasi primer itu adalah orang, bukan badan hukum. Bukan badan hukum ya? Ya. Oke, terima kasih. Terkait dengan permohonan Indosuria pada tahun 2014, ketika itu saudara apakah menduduki
atau berkedudukan di dinas koperasi atau berkedudukan atau berdinas di Sudin 2012. Untuk pastinya saya tidak ingat, tapi yang jelas saya tidak di dinas, Pak. Tidak di dinas. Mulai kapan Bapak berdinas di dinas koperasi? 2016, Pak. 2016. Artinya bahwa 2016 ke bawah Bapak tidak mengetahui. Iya. Baik. Tadi ditanya oleh penuntut umum, ya, itu tanya berulang soal prosedural perizinan dan perubahan anggaran dasar. Ya. Ini sesungguhnya saya lihat waktunya di 2014, tetapi pengetahuan saudara selaku pegawai atau karyawan dinas koperasi tentu boleh kita tanya seperti saudara juga tadi boleh menjawab pertanyaan penuntut umum, ya Pak ya. Ya. Baik. Tadi soal akte lamaran 4. Tadi kan Bapak sudah berikan keterangan akte lamaran 4 itu pendirian koperasi Indosuria. Coba Bapak coba lihat. Iya, Pak. Ya Pak ya, akte lamaran 4. Kemudian disahkanlah dengan putusan 430 Pak ya, yang dari dinas tadi juga sudah disebut. Oh iya, Ya. betul. Pada waktu diberikan pengesahan itu, nomenklatur dinas itu seperti apa Pak? Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Jadi di situ dimensi atau muatan dari nomenklaturnya itu ada itu termasuk juga perdagangan ya Pak ya. Betul. Betul. Kalau sekarang apa masih ikut itu perdagangan? Kalau sekarang dinasnya, nomenklatur dinas sekarang. Sekarang itu nomenklaturnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Usaha kecil, jadi masih masuk ya Pak ya? Masih masuk, baik. Ketika itu sudah disahkan berdasarkan putusan 430 tadi oleh dinas, apakah itu artinya bahwa koperasi Indosuria itu sudah sah sebagai badan hukum? Sudah. Sudah sah Pak ya? Sudah. Bapak mengetahuikah itu di mana diatur? Undang-undangnya? Kalau Undang-Undang 25 tahun 92 tentang perkoperasian. Baik. Saya bantu Bapak itu tepatnya di dalam pasal 9 Pak ya. Baik. Nanti Bapak bisa lihat. Berikutnya, kalau koperasi simpan pinjam itu apakah bisa usahanya di luar simpan dan pinjam? Setahu saya dan sudah juga ketentuan, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, bahwa koperasi simpan pinjam itu hanya melakukan kegiatan usaha, menghimpun simpanan dan memberikan pinjaman hanya kepada anggotanya. Baik. Jadi menyimpan dan meminjamkan, Ya. ya Pak ya, meminjam, menyimpan dan meminjamkan. Karena kadang-kadang ada bias, apa ya usahanya simpan pinjam itu? Bias ini ya, karena dia udah simpan dan meminjam. Ya Pak ya, baik. Kalau menyimpan, ya kalau menyimpan itu dilakukan oleh siapa Pak? Menyimpan tentunya dilakukan oleh anggotanya, Pak. Oleh anggota. Kalau anggota ini tadi kan juga sudah ditanyakan, ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, ya Pak ya. Apakah wajib hukumnya bagi setiap anggota itu harus menyerahkan memberikan simpanan pokok dan simpanan wajib? Kalau yang bersangkutan ingin masuk menjadi anggota koperasi, ini lazimnya adalah menyimpan simpanan pokok dan simpanan
dan terdaftar dalam buku daftar anggota. Baik, terdaftar ya Pak ya. Tadi ditanya juga, termasuk juga tadi saya ingin elaborasi juga jawaban saudara, ya. Modal, ya, kan simpanan itu bagian dari modal. Apakah saudara mengetahui bahwa di dalam undang-undang koperasi dan di dalam peraturan pemerintah dikenal dengan modal penyertaan? Setahu saya dikenal. Dikenal ya Pak ya. Apakah modal penyertaan itu bukankah itu bagian dari modal untuk memperkuat struktur permodalan demokrasi? Betul. Betul. Jadi modal penyertaan itu merupakan modal untuk memperkuat struktur permodalan ya Pak ya. Baik. Berikutnya Pak Bapak. Tadi saudara kemukakan soal meminjam. Tadi saya lihat bahwa saudara masih kisaran meminjamkan itu kepada anggota. Baik. Apakah saudara mengetahui di dalam undang-undang koperasi, jika koperasi itu punya kelebihan kemampuan keuangan, bisa meminjamkan kepada pihak lain yang bukan anggota? Setahu saya ini tidak bisa kecuali koperasi itu melakukan kerjasama dengan koperasi lain, kemudian koperasi yang tadi ini bisa memberikan pinjaman kepada anggota koperasi lain tadi, tapi dengan ikatan perjanjian kerjasama. Itu. 2017 Bapak di bagian apa? Saya di kelembagaan. Di kelembagaan. Ya. Kalau penilaian itu yang terkait dengan itu, apakah kelembagaan, apakah itu pengawasan, seperti apa? Kalau tidak salah dia adanya di seksi pembiayaan. Seksi pembiayaan. Notabene Bapak tidak tahu itu. Iya. Baik. Izin yang mulia, kami akan perlihatkan di hadapan yang mulia supaya beliau juga tahu. Saya pernah lihat. Ya, nomenklaturnya. Ya, nomenklaturnya. Iya. Kalau dokumen ini belum pernah. Pernah ada. Iya. Saya tidak ingat. Iya. Tidak tahu. Iya, tidak tahu.
Saya belum pernah. Baru sekarang Pak, sebelumnya belum ada. Ya. Ini ada surat dari Dinas Koperasi Jakarta. Ini ada verifikasi salah satunya dari Jakarta Barat. Nah, ini masuk surat persetujuan penggunaan angkutan abang di Jakarta Barat yang ada tanggal 8 Juni 2012 yang tanda tangan Irwandi selaku Kepala Dinas Koperasi. Belum pernah melihat bahasanya. Tapi pernah jabatan informasi Pernah. ada ya sebagai Kepala Dinas Koperasi provinsi kan ada berita. Oke. Nah, kelupaan izin menunjukkan lagi ini ada surat yang terkait dengan lingkungan. Izin menunjukkan lagi ini. Ini yang tadi saudara katakan ada penyuluhan. Ya. Ini pengambilan yang tadi sudah ada penyuluhan dari Jakarta Pusat. Pernah Pak, ini dilanggarkan di dokumen. Dokumen apa? Pada saat notaris mengajukan Permohonan Pak. pengesahan akun koperasi. Iya. Tampilannya adalah Surat keterangan surat penyuluhan. Ya. Yang saudara Mas tadi permohonan dari notaris ya. Iya. Ada beberapa daftar. Jangan turun tangan. Saya pikir karena saya hukum pegang-pegang tahu kesempatan paling fair. Majelis perlu catatan bahwa ada beberapa yang memperlihatkan pegang penasihat hukum agar menjadi sah adanya, karena saya yakin itu kiranya nanti menjadi pertimbangan bagi majelis, karena dari kita tidak bagian dan tidak disebut yang kurang tidak kami. Kemudian yang saudara saksi, kan ini saudara tahu tadi bahwa demokrasi itu di 2012, ya, menurut dokumen Iya. dari masuknya saudara 2016, saudara ditujukan penasihat hukum tadi 2012, saudara nggak tahu tadi, nggak tahu. Yang tahu 2018 perubahannya apa tadi? Iya. Nah, saya nanti tanya. Nah, pertanyaan saya, ada perluasan. Kalau perluasan, apakah DKI yang notabene isinya tadi di DKI juga dibentuk pemberitahuan perkembangan perluasan masuk dari sekitar Jawa, semua jauh mana perluasannya, seberapa cabangnya dan seterusnya ke DKI, di mana izin induknya dari 2012, gimana? Kalau koperasi sudah memperluas wilayah kabupatennya, maka pembinaannya ada di Kementerian Koperasi. Izin di 2012, Ya. apakah dengan perluasan itu berakhir? Setahu saya tidak Pak. Melokatkan itu merupakan kelanjutan
surat tadi bahwa itu ke kementerian. Iya. Pengawasan, lalu ada pelaporan-pelaporan ke anggaran perubahan dan seterusnya, atau penambahan anggota atau dan seterusnya, anggaran atau biaya anggaran yang dari para peserta menambah membesar operasi dengan perluasan tadi. Apakah punya kewajiban pos di DKI? Kalau punya cabang di DKI mungkin cabang ya. Tapi kalau secara keseluruhan itu adalah tentunya ke Kementerian Koperasi. Sekali semua kewenangan itu pindah ke kementerian. Iya. Baik. Izin tidak berhenti dengan sendirinya. Izin Yang khusus DKI kan sudah berubah menjadi nasional. berubah. Usulan tetap waktu peningkatan perluasan melalui DKI. Iya. Baik. Untuk menegaskan bahwa perluasan dengan beralihnya seluruh anggota tadi, ada yang beberapa cabang kewenangan menteri. Di tingkat isi siapa? Di tingkat deputi, di tingkat menteri, di tingkat kasih, atau di tingkat mana? Kalau sudah disetujui. Kementerian. Iya, kementerian itu ada salah satunya. Nah ini yang saya tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Baik. Kalau yang kami tunjukkan tadi, dia punya wewenang untuk menerbitkan perluasan yang tunjukkan tadi dokumen ini. Seperti ini. Iya. Yang jauh hari tadi menerbitkan ini bisa. Iya. Apakah ini bisa dia mempunyai wewenang untuk itu? Saya tidak berani berkomentar. Kabin maksudnya kabin. Ya. Oke. Cukup majelis. Terima kasih. Cukup. Untuk teman-teman dari teman-teman yang lain, saya cukup. Izin yang mulia, tadi yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang kami tunjukkan yang tidak diarti oleh penuntut umum. Memang nanti pada saatnya akan memberikan semua izin pembukaan cabang dari beberapa daerah itu akan kami berikan semua. Nah, berkaitan dengan yang surat keterangan yang tidak ada jadwali, nah itu nanti di kesimpulan apakah itu menjadi bagian dari untuk perluasan, nah itu nanti ada izinnya. Itu tidak terkait dengan perluasan. Kemudian kalau ada komentar tertentu dari dasar perluasan itu ada dari dapat nanti kita analisa. Betul ya. Setelah adanya operasi itu, setelah terbit operasi itu, apakah pembinaan dan kooperasi apakah dilakukan? Harusnya dilakukan. Harusnya. Ya. Siapa dan bagaimana? Ya tentunya dinas koperasi. Yang seperti apakah saudara tidak terkait dengan itu? Salah satu unsurnya terkait ya. Tapi kalau mohon maaf kalau khusus yang unsur IT ini saya tidak tahu. Atau Ya. versi lain tahu? Yang lainnya ada yang tahu, ada juga yang tidak tahu. Apakah saudara pernah mendengar KSP Indosiar? Mohon maaf yang mana? Saudara mengatakan yang lain ada, dan ini khusus yang ini tidak. Apakah saudara pernah mendengar KSP Indosiar? Koperasi ini yang persoalan sekarang, Ya. saudara di koperasi yang lain, nah, yang ini tidak. Apakah saudara pernah mengenal koperasi yang dimasalahkan ini? Saya tidak tahu yang lain. Tidak tahu. Tahunya hanya berdasarkan dokumen ini aja. Selama ini pimpinan koperasi itu tidak pernah memantau KSP ini. Untuk yang KSP Indosiar ini saya tidak. Nah, Tidak, saya tidak tahu. tidak tahu. Ya. Yang lain saudara tahu. Yang lain ada juga yang tahu, ada juga yang tidak tahu. Kenapa ini tidak tahu?
yang ditugaskan mungkin bukan saya kalau nanti pembinaan. Jadi dibagi-bagi di koperasi itu. Dibagi ini bapak ini membina. Iya. Bapak bukan dari KSP ini. Iya. Tapi bapak mendengar nggak KSP? Saya benar mendengar. Pembinaan itu apa aja sih yang dibina? Baru bapak tidak masuk dalam KSP. Yang utama adalah dari aspek kelembagaan koperasi, aspek usaha dan permodalan. Apakah dibina juga mengenai perkembangan koperasi itu sendiri? Saya tidak tahu. Perkembangan koperasi itu, apakah dibuka peraminan dalam rapat koperasi? Mohon maaf yang mulia kurang jelas ini. Dalam rapat koperasi, apakah dibuka peraminan koperasi? Berapa tahunannya? Dibuka nggak peraminan koperasi? Ada yang mengundang, ada yang tidak mengundang yang mulia. Yang KSP ini tahu sudah, ada nggak yang Saya tidak tahu yang mulia. jadi saudara saksi di sini untuk koperasi yang mana? Kalau KSP-nya nggak tahu saudara, kan sudah terangkan koperasi yang lain sudah terangkan. Yang kami perlukan itu KSP-nya, bukan koperasi yang lain. Maaf yang mulia, saya tidak, memang benar-benar tidak tahu. Yang tahu hanya saudara kurang, apa itu? Perkembangan koperasi itu sendiri setelah akta keluar, katanya tadi sudah berbadan hukum. Tapi mana koperasi itu sendiri? Bina koperasi itu pembinaannya. Nggak tahu saudara? Tidak tahu yang mulia. Sampai sekarang nggak tahu juga kejadian ini. Kayak kejadian ini tahunya dari berita-berita aja yang mulia saya. Di mana dinas ini? Saudara juga bertanggung jawab ini perkembangan koperasi. Bagaimana perkembangan dalam rapat-rapat juga diundang dinas koperasi. Bagaimana perkembangan bagaimana protokol keuangannya. Semuanya terlibat dinas koperasi. Bukan ada proses seperti ini. Sudah bertahun-tahun lagi. Apakah bagaimana anggotanya, siapa anggotanya, sekarang tahu soalnya. Bukan keuangan dari laporan. Saudara dengan KSP tidak tahu sama sekali tidak sama ini. Betul yang mulia. Saya Baik. bertanya tentang program dan izin. Kalau perluasan anggota koperasi, apakah yang diperluas tadi anggotanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota sebelumnya? Setiap anggota mempunyai hak yang sama yang mulia. Artinya pada akhir tahun dapat S1 lah ya. Iya. Oke. Ini menyangkut produk. Jadi perluasan ini kan dia menjual produk, menerima simpanan dengan memberikan bunga atau apa istilahnya jasa. Nah, apakah jasa itu bisa disebut SHU juga? Belum yang mulia. Oleh karena itu apakah penjualan produk yang sedemikian rupa seperti itu cukup melekatnya izin pada waktu pendirian itu atau harus diikuti dengan izin lain? Karena ini kan beda Pak. Kalau anggota yang lama terdiri dari pengurus koperasi tadi itu kan beda dengan yang diperluas, artinya dia membeli produk dari KSP tadi berupa investasi dengan imbalan, bunga dan lain-lain. Ya. Padahal anggota yang lain itu yang pendiri itu dapat SHU, sedangkan dia dapat jasa. Apakah kegiatan penjualan yang seperti ini harus mendapatkan izin dari yang terkait atau bagaimana? Terima kasih.
menyimpan uang di tempat saya, atau dalam bahasa kasar silakan mendepositkan di tempat saya dengan imbalan sekian. Kegiatan seperti ini loh Pak, apakah secara otomatis juga berlindung di bawah pendirian koperasi memberikan izin juga untuk seperti itu? Apa harus tanpa izin Pak dari yang berwenang, dari yang terkait? Jadi KSP Indosuria Inti pada saat memperoleh pendirian di tahun 2012 ini mendapatkan SK pengesahan sebagai badan hukum koperasi, sudah sebagai yang mulia. Namanya bukan ahli, tapi saya itu menjadi terpancing dengan izin tadi, sehingga ini juga harus Bapak sampaikan. Apakah dengan penjualan produk seperti tadi harus dilengkapi izin atau izin yang pertama tadi? Harus dilengkapi dengan izin yang mulia. Ini baru ulangi. Harus dilengkapi izin yang mulia. Sebelum mengajukan izin, tentunya koperasi tersebut harus menyelenggarakan rapat anggota untuk menjalankan kegiatan usaha yang akan dijalankan. Harus ada dulu dari persetujuan anggota. akan jual dengan memperluas keanggotaan, menjual berupa menerima investasi dengan memberikan imbalan jasa seperti menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggotanya. Itu harus digodok dulu di era Rapat anggota. Setelah ada persetujuan baru mengurus proses izinnya. Ini kan melakukan kegiatan yang berbeda dengan simpan pinjam pada intinya. Ya. Ini hal baru yang ditawarkan kepada masyarakat. Pertanyaan sekali lagi, apakah itu perlu izin Pak, dari instansi yang berwenang? Kalau kepada masyarakat KSP tidak dibenarkan. Tidak digunakan. Ya, artinya kalau KSP itu memberikan pinjaman kepada bukan anggota, menerima simpanan yang bukan kepada anggota. Sebentar, sudah anggota sudah masa lalu. Ini kita mau memperluas keanggotaan dengan cara menjual produk yang baru, menerima investasi dengan imbalan jasa. Nah, kan? Ini kan berbeda dengan yang pertama tadi, yang dimana keuntungannya diberikan pada akhir tahun berupa SK. Ini kan diberikan pada sesuai dengan perjanjian kita, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, kan gitu Pak. Ini kan kegiatan yang berbeda dengan kegiatan simpan pinjam. Pertanyaan saya, kegiatan seperti itu menjual produk KSP seperti itu sebagai perluasan usaha atau penyertaan modal, apakah perlu diperlukan izin tersendiri untuk itu? Apa sudah cukup dengan izin yang pertama? Mohon maaf, yang mulia saya tidak tahu. Tapi untuk kegiatan yang di luar pada ini, kegiatan yang di luar simpan pinjam, kalau berbeda itu harus perlu izin kan? Kalau KSP itu kan hanya simpan pinjam ya, setahu saya. Ya. Sudah KSP selesai, sudah cerita lama. Kita bicara tentang produk yang akan dijual oleh KSP. Apakah produk yang dijual itu bila berbeda dengan kegiatan KSP, apa perlu izin dari instansi yang berwenang? Saya tidak tahu yang mulia. Mohon maaf ya. Baik, kalau dari penuntut umum dan penuntut hukum, Bapak Ibu Hakim, Bu, kami tanyakan tanggapan dari terdakwa. Bagaimana tanggapan dari terdakwa atas saksi Pak Bambang ini?
kasih Yang Mulia. Akan saya berikan tanggapan dan data khususnya terkait keluasan anggota di luar DKI dan pembukaan cabang. Sepengetahuan saya sudah mendapatkan izin dari Kementerian Koperasi. Itu aja Yang Mulia. Terima kasih. Baik, itu persoalannya yang dikoreksi oleh terdakwa. Ya. Saudara tetap pada keterangannya. Saya tetap pada penjelasan. Ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Silakan kalau ada saksi yang lain. Saksi yang lain majelis hakim yang mulia dan ada majelis, tapi kami mempertegas kembali apakah besok kita sedang hari Rabu sebagaimana yang kita pastikan tempoh hari. Baik, untuk